wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat infografis Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang beranggotakan saya Meisya Dwi Anggraini, nomor absen 20. Saya Salsabiana Fiana Rizky, nomor absen 31. Saya Saniatu Solihah, nomor absen 32. Saya Rifin Audi Ramadan, nomor absen 6. Selamat menyaksikan. Di daerah Muarakaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdirilah kerajaan pertama di Indonesia pada tahun 400 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muarakaman, sehingga baik untuk kegiatan perdagangan. Sungai yang cukup besar tersebut masih ramai oleh lalu lintas sejak masa praksara hingga sekarang. Para ahli arkeologi dan sejarah mempelajari peninggalan berupa bangunan batu. Bangunan tersebut disebut yupa, yang berupa sebuah tugu peringatan. Artinya, bangunan tugu tersebut didirikan sebagai tanda suatu peristiwa penting, misalnya upacara korban sedekah. Terdapat 7 buah yupa yang ditemukan di daerah tersebut. Apa sih keistimewaan yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur tersebut? Pada salah satu yupa ditemukan prasasti. Dalam prasasti yupa terdapat tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasar bentuk hurufnya, para ahli yakin bahwa yupa yang dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Dalam prasasti juga menyebutkan silsilah raja-raja Kutai. Salah satu dari yupa diterangkan bahwa Kudungga dengan gelar Anumerta Dewawarman mempunyai putra bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai 3 anak dan yang terkenal adalah Mulawarman. Prasasti yupa menunjukkan bahwa pendirian yupa sebagai perintah Raja Mulawarman. Beliau dipastikan seorang Indonesia asli. Kudungga bukan pendiri kerajaan, tetapi anaknya yang bernama Aswawarman. Hal tersebut disebut dalam Wamsakerta atau pendiri keluarga. Diperkirakan Aswawarman lah yang sudah menganut Hindu secara penuh, sedang Kudungga belum. Raja Mulawarman sebagai raja terbesar di Kutai yang memeluk agama Hindu Siwa. Beliau sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah untuk upacara keagamaan. Upacara korban sapi juga menunjukkan bahwa rakyat cukup hidup makmur. Kehidupan keagamaan dijaga dengan baik dan rakyat sangat mencintai rajanya. Kehidupan ekonomi masyarakat diperkirakan sebagai besar adalah sebagai petani dan pedagang. Masyarakat Kutai sebelumnya tidak mengenal kasta. Setelah agama Hindu masuk, maka mulailah pengaruh kasta masuk dalam lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan upacara Prasyastoma oleh Kudungga. Prasyastoma merupakan upacara pensucian diri untuk masuk pada kasta kesatria sesuai kedudukannya sebagai keluarga raja. Politik dan sistem pemerintahan dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama Hindu. Berbentuk monarki, Kudungga adalah peletak dasar berdirinya kerajaan Kutai. Aswawarman adalah raja yang dianggap sebagai pendiri keluarga raja, atau sebab dianggap telah lebih menyerap budaya India melalui namanya yang berakhir Warman. Mulawarman adalah raja di mana kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Ekonomi. Satu, hasil alam atau kayu-kayu yang bernilai ekonomis dan estetik dan pertambangan emas. 2. Pertanian, terletak di daerah aliran Sungai Mahakam. 3. Peternakan, keterangan yupa berupa persembahan raja dengan memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. 4. Perdagangan, terletak di jalur yang strategis dalam perdagangan di Kepulauan Nusantara dan penghasil sumber alam, kayu dan emas. Sosial, budaya, dan agama dipengaruhi kebudayaan India, terutama Hindu, mengenal sistem kasta, menganut ajaran Hindu dan Buddha umumnya kalangan istana, menganut kepercayaan lokal umumnya non-istana. Keruntuhan diperkirakan
menceritakan keruntuhan kerajaan Kutai kuno atau Martadipura pada abad ke-13 yang disebabkan oleh konflik dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Konflik antara kedua kerajaan disebabkan terutama akibat persaingan hegemoni wilayah daerah Sungai Mahakam. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, Taruma dan negara. Negara mempunyai arti kerajaan atau negara, sedangkan Tarum atau Nila merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang kerajaan Tarumanegara juga diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok di tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir, yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja di Rajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salamkayana, Jayasingawarman. Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tempatnya di Kalikomati. Tahap kerajaan digantikan oleh putranya Dharmayawarman di tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarama Surya Maha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 436 Masehi sampai 455 Masehi. Terus digantikan anak beliau Indrawarman di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Chandrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan Suryawarman pada tahun 530 Masehi dan berakhir pada 561 Masehi. Peninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sundawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Saat itu Raja Linggawarman tidak punya putra, dia cuma mempunyai 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasi. Manasi menikah dengan Arusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman. Putri keduanya atau putri bungsunya bernama Soba Kancana yang menikahi Dapur yang Srijayanasa yang telah menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. 1. Prasasti Jaruteun. Dekat muara tepi Sungai Citarum ditemukan prasasti yang dipahat pada batu. Pada prasasti tersebut terdapat gambaran sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Sepasang telapak kaki tersebut Raja Purnawarman diibaratkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. 2. Prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi terdapat di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Pada prasasti ini ada pahatan gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan
telapak kaki gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. 3. Prasasti Jambu. Di sebuah perkebunan jambu, Bukit Koleangkat, kira-kira 30 meter sebelah barat Bogor, ditemukan pula prasasti karena ditemukan di perkebunan jambu sehingga dinamakan prasasti Jambu. Disebutkan dalam prasasti bahwa Raja Punawarman adalah raja yang gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju sirahnya tidak dapat ditembus senjata musuh. Prasasti ini menggambarkan bagaimana kebesaran Raja Punawarman. 4. Prasasti Tugu. Ternyata prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara menyebar di berbagai tempat. Salah satunya adalah prasasti yang ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Prasasti ini diberi nama Prasasti Tugu yang menerangkan tentang penggalian saluran Gomati dan Sungai Candrabaga. Mengenai nama Candrabaga, Purbacaraka mengartikan Candra sama dengan bulan sama dengan Sasi. Jadi Candrabaga menjadi Sasi Bahaga yang kemudian menjadi Bagasasi, kemudian menjadi Bagasi, akhirnya menjadi Bekasi. Prasasti ini sangat penting artinya karena menunjukkan keseriusan Kerajaan Tarumanegara dalam mengembangkan pertanian. Penggalian Sungai Gomati menggambarkan bahwa teknologi pertanian dikembangkan sangat maju. Kerajaan Tarumanegara telah mengenal sistem irigasi. Selain itu juga menunjukkan bahwa keberadaan sungai dapat digunakan untuk transportasi air dan perikanan. 5. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Bogor. 6. Prasasti Muara Janten. Prasasti Muara Janten ditemukan di daerah Bogor. 7. Prasasti Lebak. Prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Ciganggiang, Kecamatan Muntul, Banten Selatan. Prasasti ini menerangkan bahwa tentang keperwiraan, kegunaan, dan keberanian Purnawarman sebagai raja dunia.